Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Selvi Subaida dari Prodi Pendidikan Biologi 1. Berikut ini merupakan video lanjutan pembelajaran materi ekosistem. Adapun materi yang akan dibahas yaitu 1. Aliran energi dan rantai makanan dalam ekosistem, yang kedua piramida ekologi, dan yang ketiga produktivitas ekosistem, dan yang keempat daur biokimia dan perubahan ekosistem. Yang pertama, aliran energi. Secara langsung ataupun tidak langsung, sumber setiap energi ekosistem berasal dari sinar matahari yang diubah oleh tumbuhan hijau atau autotrof menjadi energi kimia yang dibentuk oleh zat-zat organik makanan melalui proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis ini, bentuk energi diubah dari energi cahaya menjadi energi kimia dan berpindah ke konsumen 1, 2, dan 3 yang berakhir pada proses penguraian. Selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Tiap tingkat tropik rantai ini akan disebut sebagai tingkat tropik 1 atau taraf tropik. Contohnya yaitu rumput bertindak sebagai produsen, belalang bertindak sebagai konsumen 1, katak bertindak sebagai konsumen 2, ular bertindak sebagai konsumen 3, atau konsumen puncak, jamur sebagai decomposer. Dalam rantai makanan terdapat 3 macam rantai pokok, yaitu yang menghubungkan antara tingkat tropik. Yang pertama ada rantai pemangsa, yaitu rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging, contohnya kelinci, ular, dan elang. Yang kedua ada rantai saprofit, yaitu rantai makanan yang terjadi untuk mengurai organisme yang sudah mati. Rantai ini muncul karena adanya decomposer, contohnya elang mati bakteri. Yang ketiga ada rantai parasit, yaitu rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang sudah dirugikan, contohnya pohon besar dan benalu, manusia, dan kutu. Selanjutnya ada 2 tipe dasar rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan rerumputan atau grazing food chain, yaitu rantai makanan yang diawali dari tumbuhan pada tropik awal, contohnya rumput, belalang, tikus, dan ular. Yang kedua ada rantai makanan sisa atau detritus food chain, yaitu rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan tetapi dimulai dari detritor, contohnya serpihan daun, cacing tanah, ayam, dan manusia. Selanjutnya ada piramida ekologi. Piramida ekologi ini berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada piramida jumlah. Piramida jumlah ini menunjukkan jumlah relatif organisme pada suatu area yang melihat hubungan antara predator dan mangsanya. Yang kedua ada piramida biomasa, di mana taksiran masa organisme biomasa ini memiliki tingkat tropik pada waktu tertentu, yaitu masa kering tiap individu dalam suatu ekosistem yang ditimbang. Yang ketiga ada piramida energi yang menggambarkan hubungan tiap organisme pada tingkatan tropik sesuai dengan perpindahan energi yang dimulai dari produsen hingga konsumen puncak atau tertinggi. Selanjutnya ada produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem merupakan parameter pengukuran yang penting dalam menentukan aliran energi total melalui semua tingkat tropik dari suatu ekosistem. Produktivitas primer adalah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia, atau heterotrof yang mengubah energi kimia dari bahan organik yang dimakan menjadi simpanan energi kimia baru di dalam tubuh. Yang kedua ada produktivitas sekunder, adalah kecepatan organisme heterotrof yang mengubah energi kimia dari bahan organik yang dimakan menjadi sistem energi kimia yang baru di dalam tubuhnya. Selanjutnya ada daur biokimia dan perubahan ekosistem. Daur biokimia ini adalah siklus yang melibatkan senyawa kimia yang berpindah melalui tempat organisme sebagai perantara, kemudian menjadi senyawa yang menjadi kembali ke lingkungan fisik. Beberapa siklus unsur zat kimia yaitu antara lain ada siklus air, karbon, nitrogen, dan fosfor. Perubahan ekosistem. Perubahan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada perkembangan secara alamiah. Suatu ekosistem secara alamiah mengalami perubahan yang untuk menunjukkan keseimbangan, yaitu perkembangan alami yang dikenal dengan istilah suksesi. Yang kedua ada perubahan karena faktor luar. Ekosistem ini dapat berubah karena faktor luar, yaitu yang biasa dilibatkan atau dibuat ulah oleh manusia.
Baiklah teman-teman, itulah video yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.